Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purbaningrum, NIM 20133000690 dari kelas 6 PGSD A3 FTIK Unisnu Jepara. Video presentasi ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penelitian pendidikan. Dosen pengampu Ibu Syailin Nihla Khairin Atalina MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya buat dengan judul penelitian yaitu pengaruh penggunaan model TGT terhadap hasil belajar IPA materi benda dan sifatnya pada peserta didik SDN 6 Bulungan. Latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu saya lihat dari tujuan pembelajaran IPA sendiri. Saya melihat bahwa acuan keberhasilan proses pembelajaran itu terletak pada hasil belajar peserta didiknya. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di SDN 6 Bulungan, saya mendapati bahwa hasil belajar peserta didik di kelas 5 dalam mata pelajaran IPA, khususnya dalam materi benda dan sifatnya, masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan yang rata-rata kurang dari kriteria ketuntasan minimum atau KKM, yang dimana KKM-nya yaitu 75. Hampir 80% peserta didik banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Peserta didik juga beranggapan bahwa mata pelajaran IPA sangat sulit untuk dipahami dan dimengerti. Selain itu, masalah lain yang ditemukan peneliti yaitu guru kurang bervariasi dalam menerapkan model pembelajaran. Pada materi benda dan sifatnya, model pembelajaran yang diberikan guru belum terlaksana secara optimal dan belum mencapai tujuan pembelajaran yang dituju. Maka dari itu, berdasarkan uraian masalah tersebut, maka diperlukan model pembelajaran yang efektif dan efisien serta kreatif sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar materi benda dan sifatnya di kelas 5 SDN 6 Bulungan. Nah, salah satu model pembelajaran yang mampu membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar IPA adalah model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament. Mengapa saya memilih model pembelajaran TGT? Karena model pembelajaran TGT merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif di mana bagiannya itu terdiri dari penyampaian materi secara klasikal, kemudian pengelompokan, permainan turnamen, dan pemberian penghargaan pada kelompok. Penggunaan model pembelajaran TGT diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam memahami materi benda dan sifatnya. Diharapkan juga pembelajaran menjadi menyenangkan dan menjadikan peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Selanjutnya yang kedua yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan yaitu one group pretest post-test yang hanya menggunakan kelas eksperimen tanpa adanya kelas kontrol, di mana kelompok sampel ini diberikan perlakuan dengan kemampuan awal sampai diketahui terlebih dahulu menggunakan pretest. Sedangkan setelah diberikan perlakuan, hasil penelitian diamati dengan post-test.
Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu semua siswa kelas 5 SDN 6 Bulungan. Sedangkan sampel yang saya pilih yaitu 30 siswa yang terdiri atas 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Selanjutnya yang keempat yaitu variabel penelitian. Di sini saya memilih dua variabel, yaitu yang pertama variabel independen atau bebasnya yaitu model TGT sebagai variabel X. Sedangkan untuk variabel dependen atau terikatnya yaitu hasil belajar sebagai variabel Y. Masih dalam metode penelitian, pada definisi operasional saya menggunakan dua variabel operasional, yaitu yang pertama model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament, dan yang kedua hasil belajar IPA. Selanjutnya pada teknik pengumpulan data, saya menggunakan tiga cara, yaitu yang pertama observasi, kemudian tes, dan dokumentasi. Nah, pada observasi ini dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran IPA menggunakan model TGT di SDN 6 Bulungan. Kemudian tes dalam penelitian ini berupa pretest sebelum diberikan perlakuan dan post-test setelah diberikan perlakuan dengan memberikan beberapa soal. Tes ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran TGT. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi nilai IPA peserta didik di kelas 5 SDN 6 Bulungan. Kemudian, instrumen pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada tiga. Yang pertama ada tes tertulis, kemudian lembar observasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Sedangkan reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, saya menggunakan data hasil belajar. Data ini diperoleh dari data primer, pretest, dan posttest yang berupa skor terlebih dahulu yang diubah menjadi nilai dan dihitung dengan rumus standar mutlak. Selanjutnya, yang kedua, saya menggunakan uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu data, sedangkan uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian memiliki sifat identik atau tidak. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui uji hipotesis menggunakan uji T atau t-test. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Syarat uji ini adalah data yang digunakan harus berdistribusi normal dan homogen. Uji T yang dipilih dalam penelitian ini yaitu uji one sample t-test, karena hanya ada satu kelas sebagai kelas eksperimen dan jumlah peserta didiknya yang tetap. Ketentuan yang digunakan dalam uji T yaitu jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya, jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel dependen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu uji regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh diterapkannya suatu model pembelajaran.
Jika nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan mengenai proposal penelitian kuantitatif dengan judul penelitian pengaruh penggunaan model TGT terhadap hasil belajar IPA, materi, benda, dan sifatnya pada peserta didik di SDN 6 Bulungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.